berjatuhan satu persatu. Yes, 2 pemain dari Boom nampaknya sudah harus berjatuhan dan ini benar-benar terlalu bahaya banget sih. Apalagi Boom sebenarnya tadi agak tersplit ya dan terlalu bisa di pick off juga sama teman-teman dari EVOS. Tapi kita lihat kali ini EVOS sudah berhasil dapetin 2 kill dan EVOS dapatkan 3 kill ya, nampaknya bakal langsung majuin aja. Kita lihat kali ini dan Yes udah gak susah banget sih. Benar bakal masuk ke arah graveyard juga, masuk pertahanan musuh, tembak lagi jam sudah 18-7 seorang Sam 13 kali ini. Udah bikin Herald juga dengan cukup baik, bakal coba ratus keluar tapi Abu terjatuh terkenal dan masih menunggu bala bantuan lagi, tembakan dari Sam 13. Flop damage cukup bagus, Nice satu lagi dari seorang Abu ternyata masih bisa di revive tentunya. Yes, benar banget. Tapi kita lihat kali ini Abu berhasil untuk di revive dan wow, dari teman-teman dapetin 4 kill kali ini dari EVOS nampaknya. Langsung diratain, tapi kita lihat ternyata masih belum rata karena satu orang terlihat memakai launchpad langsung cabut dari graveyard. Bener banget, karena selain kill point kalian juga harus men-save placement point ya pastinya ya. Dan Louvre harus cabut jauh banget, dia udah kayak bodo amat lah, gue terbang aja, yang penting gue selamat untuk ngamanin placement point juga karena Louvre udah jatuh 3 orang di graveyard. EVOS rotasinya bener-bener cepet banget. Yes. Bener-bener cepet banget, tiba-tiba udah di graveyard aja dan langsung ratain tim lagi dan mereka pastinya harus langsung rotasi lagi. Sedangkan kali ini di mereka benar-benar berani banget ya berarti ya. Berani banget. Dan ini sama aimnya juga, rotasi juga sangat-sangat sigap juga. Dan tadi walaupun Abu sempat terkenok, mereka masih bisa untuk revive dan berarti backupnya juga sangat baik. Tapi tuh lihat perang lagi sama Red Bull Rebellion. Oh my god. Perang lagi, tapi kita masih lihat dulu ke arah Bigetron Pit, di arah Mas Electric udah nembak juga ke tim The Prime yang udah pakai glue-nya. Dan masih ada yang juga tiarap di atas, coba untuk dikikis dulu seorang Ancer nakal sebenarnya. Tapi RBR Mr. Home nampaknya berhasil mendapatkan Sam 13 dan Abu juga terjatuh oleh Frost. Nampaknya EVOS dalam kesulitan. Tapi di sisi lain masih ada Gar yang lagi perang bersama tim The Prime kali ini. Betul banget, tapi kita lihat kali ini nampaknya melakukan flanking terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Atau pemain sudah terkenok bakal langsung di end nampaknya oleh Gare. Dan kita lihat di sini dari TV nampaknya bakalan mundur sih dari The Pillars gak terlalu. Dan Red Bull Rebellion berhasil untuk dieliminasi. Wow, luar biasa sekali sih dari EVOS ya. Tapi gue gak tahu nih EVOS sisa berapa, soalnya tadi gue udah lihat kenok ya. Abu sama Sam 13-nya kenok, tapi ini nampaknya The Prime bakal dikejar raya sama Gare. Yes. Ini kekuatan Red Bull Gold tentunya, udah minum langsung semangat cari poin kill lagi demi Buyah pastinya, di mana Kapten nampaknya dalam kesulitan. Olko dari kejauhan masih coba untuk melarikan diri, tapi Kapten langsung terjatuh terkena oleh seorang Regar dengan spas tentunya. Tapi dari jauh Segil nge-follow up damage yang cukup baik dengan SKS, gak bisa mendapatkan satu pemain pun dari Bigetron. Anca dalam masalah, coba tembak Ngarurila masih bisa berlindung diri di dalam pos tentunya. Dan Segil untuk melakukan backup pun tidak mendapatkan vision yang cukup enak sih, dan sehingga dari BTR sendiri dari Dilko nampaknya juga harus terkena kali tersisa dari Segil sendiri yang berada di atas, yang nampaknya juga udah ketahuan posisinya. Ini benar-benar bahaya banget. Dan kita lagi sini Anca. Udah susah banget. Udah kelihatan juga posisinya. Kita lihat Segil, Anca, cover 7 disiapkan lagi. Dimana Segil dan masalah bakal coba di jump shot aja kali nih. Scope tembak, tapi masih ada glue menyelamatkan seorang Segil tentunya. Yes, benar banget. Anca bakal langsung melakukan penyerangan ke arah depan. Nampaknya gak bisa kemana-mana. Dari Segil udah di lock dari berbagai arah. Nampaknya dari Ikam juga dari arah belakang, dan bakal langsung di-end begitu saja. Dua tim sudah tereliminasi dengan sangat cepat sekali. Pergerakan dari Bigetron maupun dari EVOS kali ini. Wow. Zona pertama dua tim hilang, dan memang di sini semua tim pengen banget dapetin poin eliminasi. Betul banget. Di sisi lain dari Star 8 nampaknya melihat ke dari EVOS ya. EVOS yang udah mulai tembakin tappingnya kali dengan 14-nya seorang Tuan VA dari Star 8, di mana satu orang berhasil ditumbangkan, tapi kita belum lihat sini EVOS bakal coba untuk dilontarkan granat terlebih dahulu. Netizen bakal coba untuk masuk ke pertahanan EVOS, di mana Abu terlihat tembak terus, gak kena kepalanya bros. Masih ada gluan cukup banyak seorang Abu coba untuk umpat dulu di balik tembok tentunya, di mana Abu ternyata berhasil untuk selamat, tapi EVOS ternyata tinggal 2 pemain lagi. Udah yang terbang belakang, bakal coba dijepit, di mana Abu coba untuk berlari dan melarikan diri dari pemain Star 8 kali ini, tapi kita Abu coba untuk memantau 18-7-nya masih gak bisa mendapatkan lawannya. Ternyata adalah 18 yang berhasil menjatuhkan Abu. Tapi kita lihat di sisi lain masih ada 2 orang lagi ternyata dari EVOS. Dan EVOS sisa sendiri 2 orang ya. Masih ada 3 malah. Tadi emang cabut semua, benar banget, ke-split satu pemainnya itu dari Abu nampaknya ke-split. Dan wow, EVOS masih dengan 3 pemain tapi sudah mendapatkan 10 kill. Tapi kita lihat kali nampaknya bakal langsung ada refrag yang dilakukan kembali oleh EVOS. Ada yang dilakukan launchpad tapi nampaknya masih bisa untuk berhasil kabur. Tuan kali dalam kondisi yang berbahaya. EVOS Mr. 05 nampaknya harus ter-take down kali ini. 2 pemain
pemain tersisa dari EVOS apakah masih bisa untuk melakukan revive. Kita lihat kali ini ada di spam terus menerus peluru dan dampaknya berhasil didapatkan oleh Sia 3M dan kita lihat kali ini dari Gobari yang berada di arah atas. Mendapatkan vision yang cukup jelas nampaknya. Iya, tapi kita lihat sini ternyata 05 berhasil dijatuhkan. Regi nggak bisa main lagi, tapi kita Sam 13 tinggal Street dan juga Sam 13 tentunya yang tersisa dari tim EVOS. 2 lawan 2 kali ini. Betul, Karena Bang. Star 8 juga tinggal berdua, tapi Gobar nampaknya belum bisa turun ke bawah karena Street ada di bawah. Dimana EVOS lagi membara shotgun, disiapkan juga shotgun versus shotgun. Betul banget. 18-87 sama-sama double barrel juga tentunya, tapi zona nampaknya juga bakal nutup lagi dan masuk nutupin graveyard. Ini Gobar gak bisa kemana-mana sih. Dia benar-benar ke-lock dari atas. Cuman masalahnya masih ada netizen dari arah belakang yang mungkin bakal melihat dari vision yang berbeda. Dan kita di sini netizen bakal mencoba untuk melakukan backup ke arah Gobar karena sayang banget kalau ditinggal ya. Ini Benar, bisa sayang banget. bisa nge-sandwich banget sih kalau misalkan Yes. salah satu dari tim EVOS bisa dijatuhin. Misalkan Sam 13 ini jatuh sama netizen ya, itu Yes. bisa banget yang namanya nyelamatin Gobar di atas dan Gobar bisa turun akhirnya nge-follow up. Ada Street yang juga masih terlalu nge-split sama Sam 13. Tapi nampaknya Benar, kali ini tim Star 8 memilih untuk berpisah aja. Oh iya, lebih memilih untuk ya udah Gobar dibiarin aja. Dan yes, kita lihat kali ini Gobar juga cukup bingung, dia nggak bisa turun ke bawah. Tapi EVOS juga terlalu lama di Blue Zone juga cukup berbahaya ya. Zona pertama masih nggak berasa sih. Yes. Dan ada keuntungan dari Gobar pegang predict zone juga. Jadi kalau pas zona yang nutup dia bisa pakai predict zone-nya. Oke. Dan dia bisa ngarah ke arah zona. Cuman gue yakin banget di sini EVOS juga pasti nahan. Mhm. Atau dia bakal cari kaleng terdekat, dia bakal cari mobil dan pasti buat rotasi. Tapi Gobar juga udah ngeliat pergerakan dari Sam 13 di sisi lain. NXL. Di saat yang sama ternyata NXL berhasil dieliminasi. Dan sekarang Sementara tersisa itu- 9 tim ya, luar biasa sekali. Dan kita lihat kayaknya dari Gobar masih menahan aja. EVOS nampaknya tidak ingin terlalu berlama-lama. Oh, masih menahan juga nampaknya dari Sia dan juga dari Street. Karena ketika mereka kabur takutnya ke backstab juga kan. Tapi bisa. masih ada satu main di arah tim 12 itu dari Louvre Glitch yang ternyata tersisa sendirian di arah Bullseye. Yes, sama-sama lone survivor juga karena tadi Louvre sudah bonyok sama tim EVOS juga Betul tentunya banget. 3 orangnya. Yes. Dan tersisa Git sendirian kali ini. Dia juga coba lari dulu. Karena yakin banget pasti di graveyard ada orang. Tapi iya. ternyata Sam 13 naik ke atas dengan launchpadnya dengan pintarnya. Jump shot Nice tembak. banget. Gobar pun ternyata nice shot. Langsung pulangin. Dan ternyata ada predict zone. Yang dimana ini nguntungin EVOS sih Betul predict zone sekali. sih. Jadi prediksinya untuk EVOS ya. Iya, 12 poin 12 eliminasi. poin eliminasi sangat luar biasa sekali. Dan yes, nampaknya ingin melakukan looting terlebih dahulu karena mereka juga terlalu lama di Blue Zone. Harus mendapatkan looting yang cukup banyak untuk ke zona-zona selanjutnya pasti. Gue gak tahu nih mereka ada kaleng atau enggak karena ya tidak terlalu jauh, cuma mereka juga mungkin butuh kendaraan sih. Butuh kendaraan, tapi belum sakit lah zona masih Yes. ketahan banget. Tentunya 12 dikali 2 udah 24. Tapi kalau misalnya kita lihat dari zonanya sekarang, di mana tim Dranix dan juga Boom itu berdekatan, bisa berpotensi ketemu juga. Ternyata zona berikutnya ada di factory bawah. Dan Mars Electric nampaknya ada 3 tim yang cukup nge-stuck di sini. Dan kita lihat kali dari BTR dan juga dari Onyx yang saling menunggu satu sama lain untuk melakukan rotasi karena mereka juga harus masuk ke dalam zone ya. Bener, tapi Bigetron udah manfaatin patahan juga tentunya. Di mana tim Onyx udah sadar juga akan kehadiran Bigetron di depan. Dan udah nyiapin kaleng juga. Ini cepat atau lambat harusnya kalengnya bisa diledakin. Cuman ternyata nggak terlalu jauh zona berikutnya juga. Jadi Yes. untuk Onyx pun masih bisa naik ke sebelah kanan. Yes, mereka juga masih bisa nahan untuk Iya. dalam waktu yang lama juga sih. Tapi kita lihat di sini Bigetron juga masih memantau saja melihat pergerakan dari Oni karena mereka juga harus keluar dari perumahan. Tapi kita lihat di sini dari Raven dari arah yang berbeda, dari arah belakang ini bisa membackstep on EVOS. Louvre ternyata berhasil akhirnya dieliminasi Betul, oleh Bang. EVOS. Berarti udah 13 poin eliminasi EVOS-nya ya. Betul. Tolong dihitungkan ya para viewers, ini EVOS udah parah ya, 13 poin eliminasi di game Wah. pertama. Apalagi mereka dapat Buya, bisa dapat Moskil sama Buya juga. Gimana kalau misalkan diborong sama EVOS semua? Betul banget. Tapi ini kita lihat di sini dari Bigetron sendiri nampaknya sudah dapat informasi juga ada satu tim yang dari DG ya, dari arah belakang. Dan nampaknya Onyx juga sudah bisa masuk ke dalam circle. Iya, gue udah bilang dia bisa lari ke sebelah kanan dan gak ada siapa-siapa ternyata di kanan. Dan memang zona berikutnya ada di factory. Itu di depan udah ada factory juga tentunya. Betul banget. Seharusnya udah ada yang ini ya, punya ya factory-nya. Tapi ternyata ini tim DG yang bakal bertemu dengan Bigetron Beat. Tapi kita lihat satu orang udah kena tembak. Masih ada gol langsung dipasang. Tapi Abak ternyata gak bisa diselamatkan. Langsung ternyata oleh seorang Regar. Surprise. Langsung dilakukan. Tapi kita lihat ternyata DG langsung memukul untuk mundur. Betul. Gak mau perang dan langsung nyiapin compound pastinya. Dia bakal coba nyiapin patahan sama aja. sekali gak nyangka ada di sebelah kiri ada Bigetron sih, karena emang Bigetron juga nggak ngeluarin peluru sama sekali ketika Onyx melakukan rotasi. Sedangkan dari DG sendiri oke, karena mungkin sebelah kiri kosong dan ternyata ada dari Bigetron dari arah sebelah kiri yang membuat satu pemain harus terculik dari DG. Dan Bigetron memang udah mantau sih. Mereka Yes. nunggu yang rotasi, pasti udah ada banget yang rotasi. Karena zonanya juga benar-benar deket banget. Dan Betul pintarnya banget. Bigetron, mereka itu patahan di sebelah sini. Ini nggak kelihatan kalau Bener misalkan sama banget. musuh. Nah,
itu nih tim DG nggak bisa ngeliat Bigetron, sedangkan Bigetron bisa ngeliat tim DG. Soalnya tadi DG cuma menyangka oh ada Onyx doang, tapi ternyata ada Bigetron juga. Ada sebelah kiri, oh nice banget dari DG berhasil nolkan satu main, tapi nampaknya masih bisa untuk di revive dengan cukup mudah. Iya, karena turun dikit aja udah langsung ini ya, auto vision, jadi nggak dapat Yes. vision lagi dari tim DG. Betul banget, patahannya sangat dimanfaatkan dengan baik pastinya. Tapi kita lihat di sini DG nampaknya bakal melakukan rotasi ke arah sebelah kiri, yang dimana di depan mereka sudah ada tim dari Onyx. Tapi DG pinter nih, dia ngelihat tapi ternyata nggak cukup pintar karena udah kena tembak juga oleh tim Yes. Onyx. Gue kira dia mau narik keluar zona dan lewat kanan sebelah kanan, tapi ternyata enggak. Soalnya mereka harusnya udah sadar kalau misalkan di Factory udah ada orang. Betul, Karena Bang. masih ada 8 tim tersisa dari jumlah yang ada. Dan kita lihat Betul, sini Bang. Jafra juga kena tembak, damage harus ditahan juga dari luar zona. Tapi nampaknya mereka bisa berhasil. Yes. Dan tim Onyx juga ikutin jalan sejalur sama tim DG yang lagi bergerak. Benar banget, mereka juga pengen dapetin poin eliminasi yang cukup banyak nampaknya. Tapi di sisi lain, dari sebelah kiri Bigetron juga sudah melakukan rotasi ke arah sebelah kiri, dan di depan dari Onyx ada tim dari IOG yang dimana sudah berada di dalam zona. Ini sebuah keuntungan yang sangat bagus sih untuk IOG pastinya ya. Kita lihat sini dari DG masih berjuang di Mochinook nampaknya. Tapi bisa bagus bisa enggak sih, karena di dalam tuh kadang-kadang bisa dikeroyok juga. Iya betul banget. Bisa dikeroyok juga yang biasa di dalam duluan ya. Yang paling susah adalah bertahan. Bertahan daripada merebut. Betul banget. Dan nampaknya Boom tadi berhasil untuk dapetin satu pemain dengan frag granate, tapi masih belum kelihatan. Dan kali ini dari Onyx nampaknya bakal mencoba untuk bermain di pinggir, dan satu pemain juga berada di atas tower. Kita sini RG John nampaknya, dan ada backup juga dilakukan. Dari Wiza nampaknya masih bisa untuk melakukan revive dengan mengeluarkan blue wall terlebih dahulu. Langsung di revive di mana Yoji udah kena distraksi tembakan dari samping kanan. Kita lihat masih ternyata diselamatkan. Wiza sakit bakal banget. coba untuk naik ke atas tower terlebih dahulu, berhasil. Dan hati-hati pelontar tentunya kalau udah di late game gini pelontar berbahaya banget, bakal Betul didrag atas banget. VSS-nya. Seorang Bion nampaknya masih bisa memanfaatkan tembok yang ada di depannya. Yes, tapi kita lihat kali ini dari Wiza nampaknya sudah mendapatkan vision di mana IOG sudah ada dua pemain yang berada di tempatnya. Dan oke. Dan dari Lau nampaknya berhasil mendapatkan satu pemain. Dari Rule God ya, ternyata Yes. berhasil di knockdown juga dan bisa di revive oleh tim Yoji karena Factory sendiri memang punya kampuan yang cukup baik untuk berlindung ya. Betul banget. Dan masih banyak banget obstacle yang sebenarnya ketika mereka di take down masih bisa untuk di revive dengan sangat mudah pastinya. Benar, di sini Lord punya tembok di mana ada sisi kebuka sedikit bisa strafing banget ke depan. Dia Betul bisa sekali. kanan kiri aja. Mengandelin tembok yang nggak bisa hancur juga, jadi lebih untung dibanding Luol. Tapi ternyata di belakang udah ada tim DG. Ini Yes. cukup berbahaya untuk tim IOG juga karena tembakannya udah kedengeran suaranya. Dan Bion kita lihat udah kena tembak nice oleh banget Onyx Wiza. Sakit banget dari atas tower, nampaknya berhasil mendapatkan satu main itu dari Bion ya. Dan kita lihat di sini, oh ini yang cukup bahaya sebenarnya dari DG sih, dari arah belakang. Walaupun mereka cuma sisa 2 pemain ya, tapi itu masih bisa sih. IOG lawan 2 lawan 4 masih ada kemungkinan banget ya. Masih ada kemungkinan, apalagi IOG lagi sibuk perang sama Onyx dulu kan. Betul Dia lagi banget. sibuk perang sama Onyx, lagi nembak ke arah Onyx, tim DG datang. Yes, bisa jadi third party yang bisa dibilang ya nyampain aja gitu. Bener, ini bahaya banget buat Waduh, IOG. Tapi Tranis. ternyata ini lebih bahaya lagi. Soalnya ternyata zonanya itu nggak Dan ini mereka ya. harus nyebrang Iya, nggak kondisinya. datang ke arah IOG. Tapi Betul. ternyata IOG memiliki Ih, jalur bos. yang cukup aman untuk masuk ke arah zona. Ini ada patahan sedikit. Jadi Betul banget. Dranix itu masih belum bisa harusnya ngelihat ke arah IOG. Sedangkan IOG udah bisa ngeliat tim Dranix duluan, tapi nampaknya mereka kesulitan karena udah ketemu tim EVOS duluan. Udah banget. pasang duel tentunya kali ini di mana sakit Bion. banget. Tinggal 11 HP-nya ternyata ada duel cukup baik dari Bion Nice dan menyelamatkan banget. seorang Bion, tapi ternyata enggak karena Sam 13 melakukan dengan VSS-nya udah kebakar, ada attachment tambahannya. Betul Burn sekali. damage. Tapi kita lihat kali ini nampaknya dari IOG dari arah belakang juga udah ada dari Onyx, nampaknya berhasil mendapatkan Lord kali ini Bion. Delta juga berhasil melakukan Bigetron dari arah lainnya. Ini benar-benar clash yang cukup banyak nampaknya dari sisi lain. Ini bakal ada clash antara IOG dan juga Onyx terlebih dahulu. Dan wow, Pelontar. nice banget pelontar yang berhasil mendapatkan satu pemain. Tembak lagi. 2 pemain nampaknya kali ini. Wah, Tinggal Lord sendirian tentunya dari IOG kali ini bakal coba untuk tanding lagi, tapi tim Onyx nampaknya nggak mau mundur karena tim Onyx udah megang pelontarnya. IOG tinggal satu orang, seorang Lord berhasilkah untuk menyelamatkan Ini cukup placement susah point? sih. Cukup susah, harusnya bakal terwipe sih. Tapi kita lihat kali ini dari Onyx nampaknya bakal coba untuk masuk ke dalam circle. Tapi di sebelah kanan mereka udah ada dari tim EVOS yang nampaknya berhasil dapetin dan harus tereliminasi di posisi ke-7. Sayang banget. Kalau Finally. misalkan di 6 mereka bisa dapat 10 poin. Tapi kita tim DG kali ini will be the next target, tembak lagi Ergon berhasil jatuh oleh seorang Lord dengan SM8 ya, tapi ada duluan cukup baik dari seorang Lau.
Tapi AK-47 nampaknya cukup sakit juga dari Lau, di mana Jafra memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke dalam zona, tembak lagi dengan hanya Nice berhasil banget. mendapatkan satu orang Lau ternyata kali ini, di mana Jars pun nggak sadar harus jatuhkan, nampaknya harus dikelaskan karena terlalu jauh dengan zona juga. Kita lihat ada genteng, ada pertarungan lagi dengan Bigetron dan juga tim Dranix kali ini, di mana ternyata Ikam cukup kritis nyawanya. Dan IOG nampaknya berhasil untuk dapetin pemain lagi, tapi kita lihat kali ini dari Bigetron ini atas bawah sama Dranix ya nampaknya satu atap. Satu atap sama Dranix juga tentunya kali ini. Tapi nampaknya Devil pun coba untuk dihajar oleh Ikam. Dan masih ada Anca tersisa sendirian dari Bigetron, bakal menyelamatkan Regar, nggak bisa kemana-mana, tapi Devil langsung habis dengan M14-nya. Satu orang tersisa, lone survivor dari Bigetron, tembak lagi dari Genteng, dan ada satu lagi mau dengan shotgun berhasil mendapatkan Bigetron kali ini. Betul banget, masih tersisa 4 tim. Nampaknya Dranix masih bisa untuk melakukan revive ke arah Devil. Nampaknya kita lihat kali ini mereka juga harus masuk ke dalam circle karena cuma ada satu tim yang berada di dalam circle. Nampaknya itu dari tim dari tim nomor 11. Tapi kita lihat sini Ariel berhasil melakukan satu pemain, dan kita lihat ini Onyx Lau dari arah belakang ada yang melakukan backstep nampaknya. Dranix berhasil mendapatkan satu pemain kembali dan 2 pemain tersisa dari Onyx. 3 tim tersisa kali ini masih ada Onyx dan juga Digi, pastinya satu lagi Dranix yang tersisa, tapi kita lihat Gluola cukup sempit di mana Lau nggak bisa bergerak lagi, masih harus menahan zona, tapi ternyata Digi tereliminasi di saat yang sama juga ada seorang Lau terjatuh kali Dan ini. tersisa Wiza sendirian. Tersisa Wiza begitu saja. sendirian, gua rasa ini bakal impossible banget karena Wiza bakal lari dan bunuh diri aja. Olympus pun tumbang. Dranix berhasil mendapat